warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini semuanya? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuannya yaitu Ananda mampu untuk membaca Quran surat Al-Falaq. Yang kedua, tujuannya Ananda mampu menghafal Quran surat Al-Falaq. Yang ketiga, Ananda diharapkan juga mampu menuliskan ayat-ayat atau ayat-ayat surat Al-Falaq. Dan yang terakhir adalah memahami makna Quran surat Al-Falaq. Ayo, siapa yang tahu arti surat Al-Falaq? Ya, coba kamu. Betul. Surat Al-Falaq memiliki arti waktu subuh. Dan dalam pembelajaran surat Al-Falaq ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, di sini surat Al-Falaq menceritakan beberapa hal. Yang pertama, ada kejahatan makhluk. Yang kedua, ada kejahatan malam saat gelap. Yang ketiga, ada kejahatan tukang sihir. Dan yang keempat, ada kejahatan orang dengki. Kita lihat yang pertama, ada kejahatan makhluk. Kejahatan makhluk ini adalah terkandung dalam surat Al-Falaq ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, yang artinya dari kejahatan makhluk. Apa itu makhluk? Makhluk adalah semua yang Allah ciptakan, maka itu disebut makhluk. Ada makhluk yang zahir, artinya makhluk tersebut terlihat oleh mata panca indera kita, dan ada juga makhluk yang gaib, artinya makhluk yang tidak terlihat oleh panca indera kita. Contoh makhluk yang zahir seperti diri kita, manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan, ataupun benda-benda mati yang terlihat oleh mata kepala kita. Adapun makhluk yang gaib, contohnya yaitu seperti Allah Tuhan kita, malaikat, para malaikat, kemudian para jin, kemudian tempat-tempat yang gaib seperti surga, neraka, dan lain sebagainya. Itu adalah adanya kejahatan makhluk. Maka dalam ayat kedua ini kita diminta untuk berlindung atau memohon perlindungan dari kejahatan makhluk tersebut, pun termasuk kejahatan diri kita sendiri. Yang kedua, ada kejahatan malam saat gelap gulita. Ayo coba bayangkan, ketika kalian sendirian di rumah pada saat malam hari atau bangun tidur, ketika kalian ingin ke kamar mandi, tentunya ada perasaan yang menakutkan di dalam diri kalian. Ada rasa takut yang menghantu kalian, sehingga kalian terkadang tidak berani untuk pergi ke kamar mandi ataupun ke tempat yang lainnya ketika saat dalam keadaan gelap gulita. Pun kalian pasti ada rasa khawatir ada rasa cemas, ada makhluk yang menghantui kalian ataupun ada makhluk yang mengikuti kalian. Nah, itu adalah termasuk kejahatan makhluk pada saat malam gelap gulita. Maka kita pada saat itu diminta untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada kejahatan tukang sihir. Nah, ini adalah termasuk ayat yang keempat, min syarrin nafasati fil uqad. Dan dari kejahatan tukang sihir yang meniup pada buhul tali-tali mereka. Biasanya zaman dahulu tukang sihir itu ada yang perempuan, namun sekarang banyak juga yang laki-laki yang menjadi tukang sihir. Seperti pada zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam, di mana Nabi Allah Musa alaihissalam pada waktu itu dihadapkan dengan Raja Fir'aun dan tukang sihir Fir'aun, sehingga terjadilah pada waktu itu
tali-tali tukang sihir yang dilemparkan bisa berubah menjadi ular-ular yang sangat banyak. Padahal itu adalah permainan sihir untuk mengelabui mata serta rasa takut yang ada di dalam hati semua orang. Nah, kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan tongkatnya, sehingga tongkatnya itu dengan mukjizat dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, tongkatnya Nabi Allah Musa menjadi ular yang sangat besar sehingga bisa melahap semua ular-ular dari tukang-tukang sihir pada zaman itu. Nah, yang terakhir yaitu ada kejahatan orang yang dengki atau hasad. Hasad itu adalah sifat dengki, dan hasid adalah orang yang memiliki sifat dengki tersebut. Nah, sifat dengki adalah mereka ingin kebahagiaan atau nikmat yang didapatkan oleh orang lain itu hancur atau hilang dari orang tersebut. Maka itu adalah dengki. Dan kita harus berlindung dari sifat tersebut, karena sifat tersebut bisa menimbulkan permusuhan di antara kita. Mudah-mudahan Anda semuanya tidak memiliki rasa dengki di dalam hatinya. Keutamaan surat Al-Falaq. Di antaranya ada beberapa keutamaan surat Al-Falaq. Yang pertama, sebagai sarana berlindung dari kejahatan jin dan manusia. Yang kedua, Quran surat Al-Falaq juga disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk senantiasa dibaca ketika dalam perjalanan. Yang ketiga, Quran surat Al-Falaq juga digunakan sebagai wirid pagi dan petang, atau lengkapnya kita baca dzikir al-maksurat pagi dan petang. Yang terakhir, surat Al-Falaq juga digunakan dibaca sebelum dan sesudah tidur. Baiklah anak-anak semuanya, inti dari Quran surat Al-Falaq adalah mengajarkan kepada kita agar senantiasa selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, pada kesempatan pembelajaran hari ini, agar kita selalu membiasakan membaca Quran surat Al-Falaq pada saat dalam perjalanan atau pada saat kita sebelum dan sesudah tidur. Karena dengan begitu mudah-mudahan Allah akan memberikan perlindungannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk pembelajaran PAI pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga semua yang tadi Bapak sampaikan bisa Anda semua praktikkan di rumah masing-masing. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.